Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan beberapa komponen yang ada pada perangkat CPU. Di sini saya bernama Ricky Auliwana, di sebelah saya. Dan saya Sandi Panujaya. Saya Abdul Sandi Pasaribu. Saya Putri Amelia. Dan saya Sarah Ramadhani. Di sini kami akan sudah membagi beberapa komponen ini menjadi untuk dijelaskan program. Jadi stay tune. Oke, di sini saya akan menjelaskan penggunaan motherboard. Oke, ini motherboard fungsinya itu tempat semua komponen utama yang terhubung ke komputer ataupun terkoneksi pada komputer. Oke, yang pertama itu ada slot prosesor, dan yang kedua itu ada slot memori, dan tiga itu ada slot ATX power, dan selanjutnya itu ada port USB dan port audio, dan di sini juga ada slot VGA eksternal. Nah, di sini juga ada port I/O. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu prosesor. Prosesor itu adalah fungsinya untuk menjalankan semua atau mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Nah, bisa dibilang prosesor ini adalah otaknya. Baiklah, yang kedua itu adalah VGA eksternal. Nah, VGA eksternal ini fungsinya itu untuk memproses atau menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya memegang RAM. Ini RAM yang terdapat pada CPU, bentuknya seperti ini. Di sini RAM ini berfungsi untuk memproses data yang masuk secara beragam ke memori fungsi. RAM akan bekerja maksimal tergantung pada kapasitas dan kecepatan akses datanya. Nah, ini RAM ini kan ada kapasitasnya, misalnya 512 GB atau 200-an. Nah, kecepatannya itu tergantung seberapa besar dia kapasitasnya. Jadi RAM ini berfungsi untuk menyimpan semua data yang sudah kita proses di komputer. Lalu di sini ada cooler atau pendingin. Nah, di ini berguna untuk mendinginkan CPU agar tidak panas jika dipakai untuk bekerja terus-terusan. Nah, dia jadi tidak akan membuat CPU itu menjadi hang atau error. Nah, supaya dia akan dingin terus. Jadi cooler ini, jika cooler ini rusak, maka CPU akan cepat rusak juga karena tidak ada pendingin yang bisa mendinginkannya. Dia bekerja terus dan menjadi panas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sini akan saya jelaskan, itu di sini ada dua power supply dan hard disk. Yang pertama ada power supply. Ini fungsinya adalah mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output, dan mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal pada sebuah perangkat. Yang kedua ada disk. Ini adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software. Baik, di sini terdapat baterai CMOS dan kabel SATA. Nah, untuk pertama, ini adalah baterai CMOS berfungsi. Ini adalah kabel CMOS. Ini digunakan oleh BIOS untuk tetap hidup dan tanpa adanya aliran listrik. Dan ini adalah kabel SATA. Ini berfungsi untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Baik, mungkin sekian penjelasan beberapa komponen yang terdapat pada perangkat CPU. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Itu mungkin hanya saja yang dapat kami jelaskan, karena kami juga masih mempelajari lagi fungsi-fungsi lebih dalam lagi pada komponen-komponen ini. Baik, mungkin sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.